Suara dengungan dinamo mesin jahit adalah melodi yang paling menenangkan bagiku, sebuah ritme konstan yang seolah menjadi detak jantung kedua di dalam ruang kerja kecil ini. Zert, zert. Jarum perak itu menari lincah di atas lembaran kain satin berwarna champagne, menembus serat-serat halus dengan presisi yang mematikan namun anggun. Di bawah sorot lampu belajar yang hangat, debu-debu benang beterbangan layaknya partikel emas, menciptakan atmosfer magis yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencintai seni mencipta busana. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma khas kain baru dan minyak mesin yang bagiku lebih harum daripada parfum mahal manapun. Ini adalah duniaku. Disinilah aku, Ayu, bukan hanya seorang istri atau menantu, tetapi seorang kreator. Setiap jahitan adalah validasi atas kemampuanku. Setiap pola yang terpotong rapi adalah bukti kecerdasanku, yang seringkali diabaikan di rumah ini. Ya ampun, Ayu. Masih saja bunyi engeng-engeng itu terdengar sampai ruang tengah. Suara itu memecahkan konsentrasiku seketika. Bukan suara mesin yang berhenti, melainkan hatiku yang tersentak. Aku menekan pedal rem mesin jahit, membiarkan keheningan yang canggung mengambil alih ruangan sejenak sebelum aku menoleh ke ambang pintu. Ibu mertuaku, Bu Retno, berdiri di sana dengan daster batik sutra yang, ironisnya, aku yang menjahitnya bulan lalu. Dia bersedekap, wajahnya yang masih kencang berkat perawatan rutin itu, kini terlipat dalam ekspresi kejijikan yang tidak ditutup-tutupi. Matanya menyapu tumpukan kain perca di lantai, seolah-olah itu adalah sampah busuk. Maaf, Bu, jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar dan hormat. Ini pesanan Bu Wali Kota untuk acara lusa, harus selesai malam ini agar bisa di-fitting besok pagi. Bu Retno mendengus, melangkah masuk tanpa melepas sandal rumahnya, menginjak sisa potongan benang di lantai karpetku. Dia menyentuh manekin di sudut ruangan dengan ujung jari telunjuknya, lalu mengusap jarinya seakan baru saja menyentuh debu tebal. Kamu itu lulusan sarjana ekonomi, Yuk. Katanya dengan nada yang dibuat-buat lembut, namun penuh bisa. Tapi kerjamu hanya seperti buruh konveksi. Apa kata teman-teman arisan ibu kalau tahu menantu ibu kerjanya membungkuk siang malam di depan mesin jahit? Padahal bagus itu kerjanya sudah mapan, manajer pula. Apa gajinya kurang sampai kamu harus merendahkan diri begini? Dadaku terasa sesak. Kalimat itu bukan hal baru. Itu adalah kaset rusak yang diputar ulang setiap hari. Merendahkan diri? Aku ingin sekali tertawa di depan wajahnya. Tertawa getir. Bu, aku mencoba menjelaskan lagi meski tahu sia-sia. Ini bukan sekadar menjahit, ini desain. Klien saya menghargai karya saya. Dan penghasilannya lumayan untuk membantu tabungan keluarga. Lumayan? Bu Retno tertawa kecil. Suara tawanya kering dan menusuk. Recehan maksudmu. Uang jahit-menjahit begini paling cuma cukup buat beli bumbu dapur. Jangan sok merasa berjasa, Ayu. Ingat, kamu itu tinggal di rumah suami, makan dari uang suami, naik mobil yang dibeli suami. Kodrat istri itu melayani, bukan sibuk sendiri di kamar sampai lupa waktu. Tanganku yang berada di bawah meja mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih. Mobil yang dibeli suami? Ingin rasanya aku berteriak saat itu juga. Mobil Honda CR-V yang terparkir di garasi itu, cicilannya didebet dari rekeningku setiap bulan. Uang muka 50%-nya dari hasil penjualan gaun pengantin eksklusif karyaku tahun lalu. Bagus memang manajer, tapi gajinya habis untuk gaya hidup ibu yang menuntut tas branded dan perawatan klinik kecantikan setiap minggu, serta membayar utang-utang lama mendiang bapak mertua yang tidak pernah mereka ceritakan sebelum kami menikah. Tapi aku diam. Bibirku terkatup rapat. Budaya timur dan didikan orang tuaku untuk menghormati mertua menahan lidahku yang ingin meledak. Saya tidak pernah melupakan kewajiban saya, Bu. Kataku akhirnya, suaraku bergetar sedikit. Makan malam sudah siap di meja. Cucian ibu juga sudah saya setrika tadi pagi sebelum saya mulai menjahit. Bu Retno memutar bola matanya. Tidak terkesan. Itu memang kewajibanmu. Jangan minta pujian untuk hal yang standar. Dia berbalik badan hendak keluar, tapi berhenti di ambang pintu. Oh iya,
Besok ibu mau pakai mobil. Ada acara arisan di hotel. Kamu naik ojek saja kalau mau belanja kain. Malu kalau ibu turun dari taksi online sementara menantu lain diantar sopir atau bawa mobil sendiri. Sebelum aku sempat menjawab bahwa aku butuh mobil itu untuk mengantar gaun-gaun berat ke butik, dia sudah melenggang pergi. Meninggalkan aroma parfum menyengat yang tertinggal di udara, bercampur dengan rasa pahit di pangkal tenggorokanku. Aku menatap kembali kain satin di bawah jarum jahit. Kilau indahnya seakan meredup. Kebanggaan yang tadi memenuhi dadaku perlahan tergerus oleh rasa tidak berharga yang ditanamkan Bu Retno. Apakah benar aku hanya buruh di mata mereka? Padahal, dari jari-jari inilah listrik rumah ini tetap menyala tanpa tunggakan. Dari punggung yang pegal inilah kulkas mereka selalu penuh dengan daging dan buah segar. Suara pintu depan terbuka mengalihkan perhatianku lagi. Bagus pulang. Aku mematikan mesin jahit, menghela napas panjang untuk menetralkan emosi, dan beranjak keluar kamar. Di ruang tengah, pemandangan klasik tersaji. Bagus sedang melepas sepatunya. Wajahnya tampak lelah. Kemejanya kusut. Bu Retno sudah duduk di sofa, menyodorkan segelas air putih dengan wajah memelas yang berubah 180 derajat dari wajah garang yang tadi ia tunjukkan padaku. Mas, sudah pulang. Sapaku, mencoba tersenyum. Bagus menatapku sekilas, lalu mengangguk lemah. Iya Yu, macet parah di jalan tol. Bagus, kamu tahu tidak? Bu Retno langsung menyela, tangannya memijat bahu Bagus dengan dramatis. Ibu seharian ini pusing mendengar suara mesin jahit istrimu. Ngeng-ngeng terus, bikin migrain ibu kambuh. Padahal ibu butuh ketenangan. Tadi ibu tegur sedikit. Wajahnya langsung masam, seperti tidak ikhlas merawat ibu. Aku ternganga. Bu, saya tidak bermuka masam. Saya hanya bilang kalau pesanan ini harus selesai. Tuh kan Mas, Bu Retno memotong, menunjuk ke arahku. Lihat nada bicaranya, membantah terus. Ibu ini orang tua, Ayu. Di mana sopan santunmu? Bagus memijat pelipisnya, tampak terjepit di antara dua sisi. Dia menatapku, tatapan yang sudah sangat aku hafal. Tatapan memohon agar aku mengalah. Sudahlah, Yu, kata Bagus pelan. Suaranya terdengar letih. Ibu kan memang sensitif. Kamu kerjanya pelan-pelan saja. Atau jangan pas ibu lagi istirahat. Mengalah sedikit kenapa sih? Mas, aku melangkah maju, berusaha membela diri secara rasional. Aku bekerja di jam kerja. Ini baru jam 7 malam. Klienku menunggu. Dan soal kebisingan, mesin jahitku itu tipe silent motor. Suaranya hampir tidak terdengar kalau pintu kamar ditutup. Ibu tadi masuk dan membuka pintu lebar-lebar. Alasan, sergah Bu Retno. Intinya kamu itu lebih mementingkan kain-kain itu daripada kenyamanan mertua. Mentang-mentang kamu merasa cari uang juga, jadi bisa seenaknya di rumah ini. Kalimat itu menohokku tepat di ulu hati. Mentang-mentang cari uang, jika aku berhenti mencari uang, rumah ini akan gelap gulita karena PLN memutus aliran listrik. Aku menatap Bagus, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Sesuatu seperti, Ma, Ayu bekerja keras untuk kita. Atau, Ma, mobil dan AC di kamar Mama itu hasil jahitan Ayu. Tapi Bagus hanya menunduk, melepas kancing lengan kemejanya, menghindari kontak mata denganku. Bagus, panggilku, menuntut atensinya. Kamu tidak mau bicara apa-apa. Bagus menghela napas kasar. Ayu, tolonglah. Aku capek kerja seharian di kantor. Menghadapi klien, dimarahi bos. Aku pulang ingin istirahat, bukan mendengar keributan. Kamu minta maaf saja sama ibu biar masalahnya selesai, ya? Duniaku rasanya berhenti berputar sejenak. Minta maaf? Untuk apa? Untuk bekerja keras menopang ekonomi keluarga yang pincang ini. Untuk memiliki skill yang menghasilkan uang halal. Rasa dingin merambat dari ujung kaki ke kepala. Bukan rasa takut, melainkan rasa kecewa yang membeku. Aku menyadari satu hal malam ini. Bagus bukan tidak tahu kontribusiku. Dia tahu. Dia sangat tahu. Tapi dia memilih kenyamanan egonya sendiri dan kedamaian semu dengan ibunya daripada membela harga diri istrinya.
Mengakui bahwa istrinya adalah tulang punggung utama mungkin terlalu melukai ego lelakinya di depan ibunya yang memujanya bak raja. Baik, kataku akhirnya. Satu kata yang keluar datar, tanpa emosi. Aku tidak meminta maaf pada Bu Retno. Aku hanya berbalik badan, meninggalkan mereka berdua di ruang tengah. Tuh kan, dia pergi begitu saja. Tidak ada sopan santunnya. Seru Bu Retno di belakangku. Suaranya melengking. Bagus, kamu harus didik istrimu itu biar lebih tahu diri. Aku menutup pintu ruang kerjaku dan menguncinya. Kembali ke dalam duniaku. Di sini, di antara gulungan kain brokat, sutra, dan tule, aku merasa aman. Aku berjalan menuju meja kerjaku, mengusap permukaan kayu halusnya. Mataku tertuju pada buku tabungan berwarna biru yang tergeletak di bawah tumpukan pola. Buku tabungan atas namaku, namun isinya selalu terkuras untuk kebutuhan rumah tangga ini. Aku mengambil buku itu, membolak-balik halamannya. Transaksi debit berderet-deret. Cicilan mobil, belanja bulanan, tagihan listrik, biaya obat Bu Retno, servis mobil. Sementara setoran dari Bagus, jumlahnya tidak menentu. Seringkali hanya cukup untuk uang bensin dan makan siangnya sendiri. Sisanya, kosong. Sabar, Ayu. Sedikit lagi, bisiku pada diri sendiri. Aku duduk kembali di kursi kerjaku. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang kutahan sekuat tenaga. Aku mengambil gunting kain yang berat dan dingin. Bunyi krek saat gunting itu memotong kain terasa memuaskan. Setidaknya di sini, aku memegang kendali. Di sini, jika ada yang salah potong, aku bisa memperbaikinya atau memulainya dari awal. Tapi dalam pernikahan ini, rasanya aku sedang menjahit kain yang sudah rapuh. Sekuat apapun benang yang kupakai, serat kainnya akan tetap sobek jika ditarik sedikit saja. Malam itu, aku tidak keluar kamar lagi. Aku membiarkan mereka makan malam berdua. Membiarkan Bu Retno terus meracuni pikiran Bagus dengan cerita-cerita tentang betapa buruknya menantu yang ia miliki. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku menjahit dengan agresif, menyalurkan setiap kekecewaan ke dalam setiap tusukan jarum. Menjelang tengah malam, saat rumah sudah sunyi, aku baru berhenti. Punggungku terasa remuk, mataku perih. Tapi gaun pesanan Bu Wali Kota sudah jadi, tergantung indah di manekin. Sempurna, sebuah karya seni yang lahir dari tangan yang diremehkan. Aku menatap pantulan diriku di cermin panjang di sudut kamar. Wajahku lelah, ada lingkaran hitam di bawah mata. Tapi di balik kelelahan itu, ada api yang mulai menyala. Api kesadaran bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku melihat sekeliling ruang kerja ini, melihat aset-aset kreasiku. Lalu mataku tertuju pada sudut ruangan, di mana sebuah kotak beludru besar tersimpan. Di dalamnya ada bahan untuk proyek selanjutnya. Sebuah kebaya modern dengan detail payet rumit yang rencananya akan kukerjakan besok. Itu adalah pesanan VVIP, sebuah mahakarya yang akan menjadi portofolio terbesarku tahun ini. Nilainya puluhan juta rupiah. Aku menyentuh kotak itu dengan sayang. Kau akan jadi bukti, gumamku. Bukti bahwa Ayu bukan sekadar menantu numpang hidup. Namun, saat aku mematikan lampu ruang kerja dan melangkah menuju kamar tidur utama, di mana suamiku sedang mendengkur pulas, aku merasakan firasat buruk yang aneh. Seolah-olah, ketenangan malam ini adalah selimut tipis yang menutupi badai besar. Bu Retno tidak akan berhenti hanya dengan sindiran. Aku tahu tatapan matanya tadi saat melihat kain-kainku. Itu bukan hanya tatapan jijik, itu tatapan iri. Iri pada kesibukanku, pada kemandirianku, pada fakta bahwa aku memiliki dunia di mana dia tidak bisa menjadi ratunya. Aku membaringkan tubuh di samping Bagus, memunggunginya. Air mata menetes satu bulir di pipiku, meresap ke bantal. Lihat saja nanti, batinku. Kesabaranku punya batas. Dan batas itu setipis benang sutra yang sedang ditarik paksa. Besok adalah hari baru. Aku akan menyelesaikan fitting gaun, lalu mulai mengerjakan kebaya spesial itu. Aku akan membuktikan nilaiku dengan karya, lagi dan lagi, sampai mereka tidak punya pilihan selain melihatku. Atau,
Sampai aku yang memilih untuk tidak lagi dilihat oleh mereka. Aku memejamkan mata, membiarkan mimpi membawaku jauh dari rumah yang terasa semakin sempit ini. Tidak menyadari bahwa besok, ujian terberat bagi kesabaranku dan karirku akan datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Jarum terakhir akhirnya lolos dari jalinan benang emas, meninggalkan simpul mati yang kokoh namun tak kasat mata di balik lipatan kain brokat Perancis berwarna merah marun itu. Aku mengembuskan napas panjang, sebuah pelepasan dari ketegangan yang menumpuk di punggung dan bahuku selama 3 minggu terakhir. Suara gunting benang yang beradu pelan, klik, menandai selesainya sebuah pertaruhan besar dalam karierku. Aku mundur 2 langkah, memandangi manekin yang berdiri tegak di tengah ruang kerjaku yang sempit namun rapi. Cahaya matahari sore yang menerobos masuk dari ventilasi jendela memantul indah pada payet-payet kristal yang kujahit satu persatu dengan tangan. Ini bukan sekadar kebaya, ini adalah kebaya Kartini modifikasi dengan train panjang, menjuntai, pesanan khusus dari Bu Ratna, istri seorang pejabat daerah yang terkenal sangat cerewet soal detail. Sempurna, bisiku pada diri sendiri, membiarkan senyum kecil terukir di bibirku yang kering. Ada rasa bangga yang membuncah di dada, perasaan hangat yang selalu menjadi candu bagiku setiap kali menyelesaikan sebuah karya. Payet di bagian dada membentuk motif bunga seruni yang rumit, gradasi warnanya beralih dari merah darah ke emas tua dengan halus. Aku ingat betul bagaimana mataku terasa panas dan jari-jariku kapalan, karena harus memasang manik-manik sehalus pasir itu hingga larut malam. Tapi melihat hasilnya sekarang, tegak dan megah di hadapanku, semua rasa lelah itu menguap tak berbekas. Ini adalah tiketku. Bayaran dari baju ini cukup untuk melunasi sisa cicilan mobil bulan ini, dan menambah tabungan pendidikan untuk calon anak kami nanti. Sesuatu yang bagus, suamiku, bahkan jarang pikirkan, karena gajinya habis untuk gaya hidup dan bantuan rutin ke ibunya. Aku melirik jam dinding, pukul 3 sore. Tenggorokanku terasa seperti padang pasir. Sejak pagi aku terpaku di kursi jahit, takut kehilangan momentum inspirasi, sampai-sampai lupa minum. Istirahat sebentar yuk. Kamu pantas mendapatkannya, gumamku. Meyakinkan diri sendiri. Aku merapikan sedikit sisa-sisa benang di lantai, lalu melangkah keluar kamar kerja. Biasanya, aku selalu mengunci pintu ruang kerjaku. Itu adalah aturan tak tertulis yang kubuat sejak awal menikah dan tinggal di rumah ini. Namun, kali ini, entah kenapa, rasa aman yang semu melingkupiku. Mungkin karena rumah sedang sepi. Bagus belum pulang kerja, dan ibu mertuaku, Bu Retno, seingatku tadi pamit pergi arisan sejak siang. Suara motornya menderu pergi saat aku sedang fokus memotong pola pelapis. Aku membiarkan pintu itu sedikit terbuka. Hanya sejengkal. Cukup untuk sirkulasi udara, agar ruangan tidak pengap saat aku kembali nanti. Langkahku menuju dapur terasa ringan. Lantai keramik dingin menyapa telapak kakiku. Di dapur, aku menuangkan air dingin dari kulkas ke dalam gelas besar. Kesegaran air itu membasuh kerongkonganku, memberikan energi baru. Sambil bersandar di meja dapur, aku membayangkan ekspresi Bu Ratna nanti saat melihat kebaya ini. Jika dia puas, dia berjanji akan merekomendasikanku pada lingkaran sosialitanya. Itu artinya lebih banyak pesanan, lebih banyak uang, dan lebih banyak kemandirian untukku. Namun, lamunanku pecah oleh suara langkah kaki yang berat. Tap, tap, tap. Suara itu bukan berasal dari pintu depan, melainkan dari arah ruang tengah, menuju lorong tempat kamar-kamar berada. Jantungku berdesir. Bukankah Bu Retno pergi? Atau dia sudah pulang tanpa aku sadari, karena suara mesin jahitku yang menderu tadi? Keheningan rumah tiba-tiba terasa mencekam. Tidak ada suara televisi yang biasa menyala keras-keras menayangkan sinetron. Tidak ada suara telepon. Hanya langkah kaki itu, yang kini berhenti tepat di depan ruang kerjaku. Perasaanku mendadak tidak enak. Instingku sebagai seorang wanita, atau mungkin sebagai seorang seniman yang protektif terhadap karyanya, menyalakan alarm bahaya di kepalaku. Aku meletakkan gelas dengan sedikit terburu-buru, hingga airnya tumpah sedikit ke meja, lalu bergegas melangkah cepat kembali ke lorong. "Ibu," panggilku pelan, mencoba terdengar wajar.
Tidak ada jawaban. Namun telingaku menangkap suara lain. Suara yang membuat darahku berhenti mengalir seketika. Krek. Itu bukan suara pintu. Itu suara kain yang dipaksa putus dari seratnya. Suara benang-benang yang menjerit karena ditarik paksa. Suara kehancuran. Kakiku lemas, tapi aku memaksa tubuhku berlari kecil. Saat aku tiba di ambang pintu ruang kerja yang kini terbuka lebar, pemandangan di hadapanku membuat nafasku tercekat di tenggorokan. Bu Retno berdiri di sana. Di tangannya, sebuah gunting besar. Gunting kain kesayanganku, yang kuimpor khusus dari Jepang karena ketajamannya, sedang ia genggam erat. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, ada kepuasan ganjil, sebuah seringai tipis yang mengerikan di wajah tuanya yang penuh bedak tebal. Dan kebaya itu, ya Tuhan. Kebaya merah marun yang 5 menit lalu berdiri megah bak ratu di atas manekin, kini terkulai menyedihkan. Bagian dadanya, tempat di mana motif bunga seruni dari kristal itu kubuat dengan penuh cinta, kini terbelah 2. Bukan terbelah karena jahitan yang lepas, melainkan karena digunting dengan kasar, zigzag, melintang menghancurkan pola brokat yang mahal itu. Ibu, suaraku keluar seperti cicitan tikus, tercekik oleh syok. Bu Retno menoleh perlahan, seolah-olah dia baru saja memotong dahan tanaman liar di kebun, bukan menghancurkan hasil kerja keras menantunya selama berminggu-minggu. Dia menjatuhkan gunting itu ke lantai dengan bunyi kelontang yang nyaring, tepat di dekat kaki manekin. "Oh, kamu sudah selesai minum, Ayu?" Tanyanya dengan nada datar, santai, seakan tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa menjawab. Mataku terpaku pada kain yang menjuntai rusak itu. Sobekannya memanjang dari kerah hingga ke pinggang, memutus jalur kancing, merontokkan puluhan payet yang kini berserakan di lantai kayu seperti air mata yang membeku. Pecahan kristal itu berkilau mengejek di bawah sinar matahari sore. Aku melangkah masuk dengan gemetar. Tanganku terulur, menyentuh bagian yang robek itu. Ujung-ujung kainnya berserabut kasar. Brokat Prancis ini harganya jutaan per meter. Dan sekarang, ia hanyalah sampah. Tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa ditambal. Seratnya sudah rusak total. Kenapa? Hanya satu kata itu yang mampu lolos dari bibirku yang mulai bergetar hebat. Mataku terasa panas. Air mata mendesak ingin keluar, tapi rasa terkejut menahannya di pelupuk. Kenapa ibu melakukan ini? Bu Retno mendengus pelan, lalu mengibaskan tangannya di udara, seolah mengusir lalat. Halah, jangan lebay kamu, Yu. Ibu tadi cuma mau lihat. Penasaran, kok kamu kerjanya lama sekali sampai lupa waktu, lupa suami, lupa ngurus rumah. Pas ibu pegang, guntingnya kepeleset. Lagian kain kayak gini kan gampang sobek, kualitasnya pasti jelek. Murahan. Kepeleset? Dia bilang kepeleset. Aku menatap robekan itu lagi. Gunting kain seberat dan setajam itu tidak akan kepeleset, hingga membelah kain tebal sepanjang 30 cm secara vertikal dan horizontal, jika tidak ada tenaga yang menekannya dengan sengaja. Itu adalah tindakan penuh amarah, penuh niat. Ini bukan kain murahan, Bu. Suaraku mulai naik 1 oktav. Getarannya semakin jelas. Aku mencengkeram sisa kain itu, merasakannya meremas hatiku. Ini pesanan Bu Ratna. Harganya 15 juta, Bu. Dan ibu hancurkan begitu saja. Mendengar nominal itu, mata Bu Retno membelalak sebentar. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Ego di wajahnya kembali mengeras, menutupi rasa kagetnya dengan topeng arogansi yang selama ini selalu ia pakai di depanku. Ah, bohong kamu. Mana ada baju gombal begini harganya segitu? Kamu itu kalau mau nipu mertua, yang pintar dikit. Hardiknya kini beralih menjadi agresif. Dia melangkah mendekatiku, telunjuknya menuding ke arah wajahku. Kamu itu dari dulu bisanya cuma melebih-lebihkan, sok sibuk, sok kerja, padahal cuma jahit-jahit kain perca. Lihat tuh rumah, berantakan. Bagus pulang kerja capek, kamu malah asik mainan manik-manik. Saya bekerja, Bu. Saya bekerja untuk bantu bayar cicilan mobil yang ibu pakai ke arisan tadi, bentakku.
Aku tidak pernah membentak sebelumnya. Tidak pernah. Selama 3 tahun pernikahan ini, aku selalu menelan ludah, menunduk, dan berkata, iya. Tapi hari ini, melihat mahakaryaku tercabik-cabik di lantai, sesuatu dalam diriku ikut putus. Bu Retno terdiam sejenak, terkejut dengan nada suaraku. Tapi itu justru menyulut amarahnya lebih besar. Wajahnya memerah padam. Berani kamu ya? Berani kamu ngungkit-ngungkit harta di depan saya? Itu mobil anak saya. Uang anak saya. Kamu itu istri. Tugasmu melayani, bukan sok jadi pahlawan ekonomi keluarga. Dia menendang sisa kain perca di lantai dengan kakinya, lalu berbalik badan dengan angkuh. Bereskan sampah ini. Bikin sakit mata. Nanti kalau Bagus pulang, jangan coba-coba mengadu yang tidak-tidak. Bilang saja kamu yang ceroboh. Dasar perempuan nggak becus. Dengan kalimat terakhir yang berbisa itu, Bu Retno melenggang keluar dari ruang kerjaku. Langkah kakinya terdengar menjauh, lalu suara pintu kamarnya terbanting keras. Hening kembali menyergap. Tapi kali ini, keheningan itu terasa menyakitkan. Aku merosot ke lantai, lututku tak lagi mampu menopang tubuh. Tanganku gemetar hebat saat memungut butiran payet yang berserakan. Aku mengambil potongan kain yang terbelah itu, mendekapnya ke dada. Wangi kain baru bercampur dengan bau besi dari gunting masih tercium tajam. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit daripada saat jarum menusuk jari hingga ke tulang. Ini bukan sekadar baju. Ini adalah waktu yang tak bisa kembali. Ini adalah kepercayaan klien yang hancur. Ini adalah reputasiku yang sedang dipertaruhkan. Bu Ratna akan mengambil pesanan ini 3 hari lagi. 3 hari. Mustahil bagiku untuk memesan kain yang sama dari pemasok di luar negeri, menjahit ulang, dan memasang payet ribuan butir dalam waktu sesingkat itu. Aku hancur. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan tangisan histeris yang meraung-raung, melainkan isak tangis tertahan yang menyakitkan dada. Aku menangis dalam diam, membiarkan air mata membasahi brokat merah marun yang kini tak bernyawa itu. Dalam kepalaku terbayang wajah Bagus. Harapan bodoh sempat melintas, mungkin Bagus akan membelaku. Mungkin kali ini dia akan melihat kegilaan ibunya. Tapi bayangan itu segera pudar, digantikan oleh realita pahit dari ribuan kejadian sebelumnya, di mana dia hanya berkata, "Sabar ya, Yu. Ibu kan memang begitu orangnya. Sudah tua, maklumi saja." Aku menatap gunting di lantai. Benda itu adalah alat penciptaan bagiku. Tapi di tangan Bu Retno, ia menjadi senjata pemusnah. Perlahan, di tengah isak tangis itu, rasa sedihku bermetamorfosis. Kesedihan yang cair dan memilukan itu perlahan mengeras, membeku menjadi sesuatu yang dingin dan tajam di dasar hatiku. Aku melihat pantulan wajahku di cermin lemari yang ada di sudut ruangan. Mata sembab, rambut berantakan, memeluk kain robek. Menyedihkan. Apakah aku akan terus menjadi wanita menyedihkan ini? Aku mengusap air mata dengan punggung tangan secara kasar. Rasa perih di hati masih ada, menganga lebar seperti robekan di kebaya ini. Tapi ada kesadaran baru yang menyusup masuk. Bu Retno tidak hanya merobek baju. Dia baru saja merobek sisa rasa hormatku padanya. Dia baru saja memotong tali kesabaranku yang selama ini kurentangkan sejauh mungkin. Aku bangkit berdiri, masih memegang kain itu. Kakiku terasa lebih mantap sekarang. Aku tidak membereskan kekacauan itu seperti yang diperintahkannya. Tidak. Aku membiarkan potongan kain, sebaran manik-manik dan gunting itu tetap tergeletak di sana. Biarkan ini menjadi monumen. Biarkan Bagus melihat sampah ini nanti. Aku butuh bukti. Aku mengambil ponselku, memotret setiap detail kerusakan itu. Robekan kasar itu, posisi gunting, manik-manik yang hancur. Tanganku masih sedikit gemetar saat menekan tombol rana kamera, tapi mataku menatap layar dengan fokus yang tajam. Sore itu, di dalam ruang kerja yang suram, saat matahari mulai tergelincir turun membawa serta harapan-harapanku yang kandas, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup di bawah atap yang sama dengan orang yang menghargai karyaku lebih rendah daripada kain lap dapur. Aku mendengar suara mobil Bagus memasuki halaman rumah.
Suara mesin yang halus, mobil yang cicilannya ku tanggung separuh lebih setiap bulannya. Dulu, suara itu membuat hatiku berdebar senang, menyambut suami pulang. Tapi hari ini, suara itu hanya terdengar seperti lonceng dimulainya ronde kedua dari neraka ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menata serpihan hatiku, bersiap menghadapi badai berikutnya yang sudah pasti akan datang. Tapi kali ini, aku tidak akan menjadi karang yang diam saja saat dihantam ombak. Aku meletakkan kembali kain rusak itu di atas meja jahit, menepuknya pelan seolah mengucapkan selamat tinggal pada sebuah mahakarya yang gagal lahir, lalu berbalik menuju pintu untuk menyambut suamiku, bukan dengan senyum, tapi dengan kebenaran yang pahit. Napas saya tercekat di tenggorokan, rasanya seperti ada bongkahan batu tajam yang menyumbat saluran udara. Jemari saya gemetar hebat saat menyusuri tepian kain brokat Prancis, yang kini terbelah dua secara kasar. Ini bukan sekadar sobekan karena tersangkut paku atau tarikan benang yang tidak sengaja. Ini adalah luka menganga yang diciptakan oleh tangan manusia dengan sengaja. Serat-serat halus yang saya sulam dengan ketelitian tingkat tinggi selama 3 minggu terakhir kini menjuntai menyedihkan, seolah menangis meratapi nasibnya yang berakhir menjadi sampah sebelum sempat membalut tubuh pemesannya. Ruang jahit yang biasanya menjadi tempat perlindungan saya, tempat di mana saya merasa berdaya dan bernilai, mendadak terasa menyesakkan. Bau minyak mesin jahit bercampur dengan aroma debu kain yang khas, kini terasa mual di perut saya. Saya mengangkat wajah, air mata belum jatuh, tapi panasnya sudah membakar pelupuk mata. Di ambang pintu, berdiri sosok itu, Bu Retno. Ia tidak tampak merasa bersalah sedikit pun. Malah, ia berdiri di sana dengan satu tangan bertumpu pada kusen pintu, dan tangan lainnya memegang gelas teh manis yang uapnya masih mengepul. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menghancurkan kerja keras orang lain. Ada senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di sudut bibirnya, sebuah senyum kemenangan yang memuakkan. Ibu, suara saya keluar serak, bergetar menahan amarah yang meluap-luap. Apa yang ibu lakukan pada kebaya ini? Bu Retno menyesap tehnya perlahan, seolah menikmati setiap detiknya, sebelum menjawab dengan nada datar yang dibuat-buat polos. Loh, kenapa tanya ibu? Kamu sendiri yang taruh sembarangan kan? Tadi ibu cuman mau merapikan meja. Kainnya nyangkut di gunting. Ya sudah, robek. Nyangkut? Saya berdiri, kursi kayu berderit keras di belakang saya. Saya mengangkat kebaya itu tinggi-tinggi, memperlihatkan sobekan vertikal sepanjang 30 cm yang rapi dan tegas. Ini digunting, Bu. Ini bukan nyangkut. Ibu tahu ini pesanan Bu Wali Kota untuk acara minggu depan. Ibu tahu harganya berapa? Bu Retno mendengus, meletakkan gelasnya di atas meja kecil di dekat pintu dengan bunyi tak yang nyaring. Topeng polosnya retak, digantikan oleh tatapan meremehkan yang sudah menjadi makanan sehari-hari saya selama 2 tahun pernikahan ini. Alah, Ayu, jangan berlebihan, katanya ketus. Cuma kain gombal begitu saja kamu ributnya seperti dunia mau kiamat. Lagian, kamu itu istri, tugasmu melayani suami dan mertua. Bukan sibuk mainan kain seharian sampai lupa waktu. Lihat itu debu di ruang tamu. Lihat itu dapur belum ngebul. Saya menjahit untuk membantu ekonomi rumah ini, Bu. Bantah saya, suara saya meninggi 1 oktav. Dada saya naik turun. Uang dari mana kita bayar cicilan mobil kalau bukan dari kain gombal ini? Jaga mulutmu. Bu Retno melangkah maju, telunjuknya menuding wajah saya. Kamu pikir anakku bagus tidak mampu? Kamu pikir kamu pahlawan di rumah ini? Jangan sombong kamu mentang-mentang punya sedikit uang. Istri macam apa yang berani menghitung-hitung rezeki di depan mertua? Perdebatan itu terhenti seketika saat terdengar suara deru mesin mobil memasuki halaman. Honda Jazz abu-abu itu, mobil yang cicilannya saya lunasi bulan lalu tanpa sepengetahuan Bu Retno, berhenti. Suara pintu mobil dibanting terdengar, diikuti langkah kaki yang berat menuju pintu utama. Bagus pulang. Secercah harapan, sekecil apapun itu, menyala di hati saya. Bagus harus melihat ini. Bagus harus tahu kegilaan ibunya kali ini sudah melampaui batas toleransi.
Selama ini saya diam saat masakan saya dibilang hambar. Saya diam saat cara berpakaian saya dikritik, tapi merusak pekerjaan profesional saya adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Assalamualaikum. Suara Bagus terdengar lelah dari ruang depan. Waalaikumsalam, Mas. Saya bergegas keluar dari ruang jahit, masih mencengkeram kebaya rusak itu di tangan kanan saya. Bu Retno mengikuti di belakang dengan langkah santai. Wajahnya seketika berubah menjadi sendu, sebuah transformasi akting yang mengerikan. Bagus sedang melepas sepatunya, kemeja kerjanya tampak kusut di bagian punggung. Ia menatap kami berdua bergantian, lalu menghela napas panjang, seolah keberadaan kami saja sudah menambah beban hidupnya. Ada apa lagi ini? Tanyanya, nada suaranya sudah mengandung kejenuhan bahkan sebelum mendengar penjelasan. Mas, lihat ini. Saya menyodorkan kain itu ke hadapannya, tangan saya gemetar saking emosionalnya. Ibu merobek kebaya pesanan klienku. Sengaja, Mas. Ini harganya 5 juta rupiah dan harus jadi minggu depan. Sekarang hancur total. Bagus menatap kain itu sekilas, lalu beralih menatap ibunya. Sebelum saya sempat melanjutkan, Bu Retno sudah mendahului dengan suara yang dibuat bergetar, seolah ia adalah korban yang terzalimi. Ya Allah, Gus. Ibu tidak sengaja. Ibu tadi mau bantu Ayu beres-beres ruang jahitnya yang berantakan itu. Mata ibu kan sudah rabun, tangan ibu juga sudah gemetaran. Bohong, teriak saya spontan. Aku tidak pernah bilang ibu beban. Dan itu bukan kegunting sedikit, Mas. Lihat, ini disobek dari atas ke bawah. Sudah. Bagus mengangkat tangannya, memijat pelipisnya. Ia tidak melihat ke arah kebaya itu lagi. Ia menatap saya dengan tatapan yang membuat hati saya mencelos. Tatapan itu bukan tatapan pembelaan, bukan tatapan kasih sayang, melainkan tatapan seorang pria yang ingin masalahnya hilang tanpa harus berusaha. Ayu, panggil Bagus pelan, kecilkan suaramu, malu didengar tetangga. Masalahnya bukan tetangga, Mas. Air mata saya akhirnya tumpah karena frustrasi. Masalahnya ibumu menghancurkan pekerjaanku. Ini tanggung jawab profesionalku. Klienku bisa menuntut ganti rugi, reputasiku bisa hancur. Bagus berjalan menuju sofa dan menghempaskan tubuhnya di sana. Ia melonggarkan dasinya, menghindari kontak mata dengan saya. Dek, ibu kan sudah tua, matanya sudah tidak awas. Namanya juga orang tua mau bantu, niatnya baik. Kamu jangan suudzon begitu. Saya terenganga, kaki saya terasa lemas. Niat baik? Mas, ibu masuk ke ruang kerjaku tanpa izin dan merusak barang. Kamu bilang itu niat baik? Terus kamu mau, Mas, ngapain? Bagus menatap saya tajam sekarang. Nada suaranya meninggi. Kamu mau, Mas, marahi ibu? Kamu mau, Mas, usir ibu? Dia ibuku, Ayu. Surga di telapak kaki ibu. Kamu sebagai menantu harusnya maklum, harusnya lebih sabar. Kata itu lagi. Sabar. Sebuah kata yang dulunya memiliki makna mulia, kini terdengar seperti racun di telinga saya. Di rumah ini, sabar berarti diam dan terima perlakuan buruk. Di rumah ini, sabar adalah alat untuk membungkam saya, agar kenyamanan Bagus tidak terganggu. Sabar ada batasnya, Mas. Ucap saya lirih, suara saya terdengar asing, bahkan bagi diri saya sendiri, dingin dan kosong. Ini bukan tentang sabar, ini tentang penghargaan. Kamu tidak pernah menghargai keringatku. Kamu tahu uang hasil jahitan ini yang membayar servis mobilmu minggu lalu. Kamu tahu tabungan kita isinya mayoritas dari mana? Bu Retno yang berdiri di dekat meja makan menyela. Tuh kan, Gus. Mulai lagi dia ungkit-ungkit harta. Sombong sekali istrimu ini. Padahal rezeki suami itu yang bawa berkah. Bagus menoleh ke arah ibunya, lalu kembali menatap saya dengan ekspresi kecewa. Ayu, jangan hitung-hitungan sama suami sendiri. Pamali, uang bisa dicari lagi, kain bisa dibeli lagi. Tapi kalau kamu sakiti hati orang tua, itu dosa besar. Rasanya seperti ditampar bolak-balik. Bagus baru saja menyejajarkan kerja keras saya, dedikasi saya,
dan kerugian finansial nyata yang saya alami, sebagai sesuatu yang sepele dibandingkan perasaan ibunya yang manipulatif. Dia tidak bertanya bagaimana saya akan mengganti kerugian itu. Dia tidak bertanya bagaimana perasaan saya melihat karya saya dihancurkan. Dia hanya peduli pada kedamaian semu di rumah ini. Jadi, Mas minta aku diam saja? Tanya saya, memastikan. Saya butuh mendengar dia mengatakannya. Saya butuh konfirmasi mutlak bahwa saya sendirian di sini. Mas minta kamu mengalah, jawab Bagus tegas. Minta maaf sama ibu karena sudah bentak-bentak tadi. Cium tangan ibu, selesaikan masalah ini sekarang juga. Mas capek baru pulang kerja, Mas mau istirahat, jangan bikin rumah ini panas. Dunia di sekitar saya seakan berhenti berputar. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras, seirama dengan detak jantung saya yang perlahan melambat, menjadi dingin dan keras. Saya menatap Bagus, pria yang saya nikahi dengan harapan menjadi imam yang adil. Yang saya lihat sekarang hanyalah seorang laki-laki pengecut yang bersembunyi di balik ketiak ibunya, yang menggunakan agama dan norma sosial sebagai tameng untuk menutupi ketidakmampuannya bersikap tegas. Dia tidak lelah karena pekerjaan, dia lelah menjadi suami. Dia tidak ingin rumah panas, dia hanya ingin kenyamanannya sebagai raja, tidak terusik oleh jeritan ketidakadilan dari rakyatnya. Saya menatap Bu Retno. Wanita tua itu kini tersenyum tipis, merasa menang karena putranya sekali lagi berpihak padanya. Dia merasa aman, dia merasa tak tersentuh. Baik, kata saya. Satu kata itu meluncur begitu saja. Bukan persetujuan melainkan sebuah penutup. Bagus menghela napas lega mengira saya sudah tunduk. Nah, begitu dong. Istri soleha itu yang penurut. Sana, buatkan Mas kopi sekalian minta maaf sama ibu. Saya tidak menjawab. Saya juga tidak bergerak mendekati Bu Retno untuk mencium tangannya. Saya hanya membalikkan badan, masih membawa kebaya yang robek itu di tangan. Loh, mau kemana? Kopinya mana? Tanya Bagus. Aku mau ke kamar, mau menenangkan diri, jawab saya tanpa menoleh. Jangan lama-lama ngambeknya, seru Bu Retno dengan nada mengejek. Suami pulang itu diurus, bukan ditinggal masuk kamar. Saya terus berjalan, menaiki anak tangga satu persatu. Setiap pijakan terasa berat, namun di saat yang sama, ada beban yang terangkat dari pundak saya. Beban harapan. Ya, harapan itu sudah mati sekarang. Saya tidak lagi berharap Bagus akan berubah. Saya tidak lagi berharap Bu Retno akan sadar. Harapan adalah hal yang berbahaya jika ditaruh di tempat yang salah. Dan hari ini, di detik ini, saya mengambil kembali semua harapan yang pernah saya gantungkan pada pundak Bagus. Sesampainya di kamar, saya menutup pintu dan menguncinya. Klik. Bunyi kunci itu terdengar final. Saya melempar kebaya rusak itu ke atas kasur. Saya menatapnya lama. Kain itu hancur, sama seperti pernikahan saya. Tapi bedanya, kain itu tidak bisa diperbaiki. Sedangkan hidup saya masih bisa diselamatkan, asalkan saya tidak membiarkan diri saya terus-menerus dijahit kembali dengan benang kesabaran yang rapuh, hanya untuk dirobek lagi keesokan harinya. Saya berjalan menuju meja rias. Di pantulan cermin, saya melihat seorang wanita dengan mata sembab, namun tatapan yang mulai menyala. Bukan nyala amarah yang meledak-ledak, melainkan nyala api kecil yang dingin dan fokus. Mata saya tertuju pada laci kecil di sudut meja. Di sana tersimpan hal-hal yang selama ini dianggap sepele oleh Bagus, namun vital bagi kelangsungan hidup nyaman keluarga ini. BPKB mobil atas nama saya. Buku tabungan utama, di mana gaji Bagus hanya numpang lewat, sementara hasil desain saya menumpuk menjadi aset masa depan. Kunci cadangan mobil. Bagus bilang uang bisa dicari lagi. Bagus bilang saya tidak boleh hitung-hitungan. Baiklah Mas. Mari kita lihat seberapa mampuan kamu dan ibumu tanpa kontribusi dari istri yang kalian anggap hanya beban ini. Mari kita lihat apakah sabar bisa membayar bensin, listrik, dan beras. Saya tidak menangis lagi. Air mata adalah untuk orang yang masih berharap dikasihani. Saya tidak butuh belas kasihan. Saya butuh keadilan. Dan jika suami saya tidak bisa memberikannya, maka saya yang akan mengambilnya sendiri. Suara klik dari kunci pintu kamar terdengar begitu nyaring,
seolah menjadi palu hakim yang memvonis akhir dari kesabaranku. Aku menyandarkan punggung ke daun pintu kayu yang dingin, membiarkan tubuhku melerosot perlahan hingga terduduk di lantai keramik. Di luar sana, di ruang tengah, sayup-sayup aku masih bisa mendengar suara televisi yang dinyalakan kembali. Tidak ada suara langkah kaki yang mendekat. Tidak ada ketukan pintu. Tidak ada Bagus yang berusaha membujuk atau sekadar bertanya apakah aku baik-baik saja. Hening. Hanya desing halus air conditioner yang menemani degup jantungku yang masih memburu. Bukan karena lelah berlari, melainkan karena lelah menahan teriak. Mataku menyapu sekeliling kamar tidur kami. Ruangan ini seharusnya menjadi tempat perlindungan, sebuah sanctuary bagi suami istri. Namun malam ini, ruangan ini terasa seperti ruang tunggu stasiun, dingin, asing, dan sementara. Cahaya lampu tidur yang temaram memantulkan bayangan panjang di dinding, menciptakan siluet-siluet yang seolah menertawakan kenaifanku. Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan rasa sesak yang menggumpal di dada. Aroma lavender dari pengharum ruangan yang biasanya menenangkan, kini justru membuat perutku mual. Aroma ini mengingatkanku pada usaha kerasku menciptakan suasana rumah yang nyaman, sebuah rumah yang di dalamnya aku justru diperlakukan seperti orang asing, atau lebih buruk, seperti musuh. Perlahan, aku bangkit dan berjalan gontai menuju meja rias. Di cermin, aku melihat pantulan seorang wanita dengan mata sembab dan rambut yang sedikit berantakan. Namun, bukan wajah menyedihkan itu yang menahan tatapanku, melainkan benda-benda yang berserakan di atas meja itu. Benda-benda yang selama ini dianggap remeh, namun menyimpan kebenaran yang tak terbantahkan. Mataku tertuju pada sebuah gantungan kunci kulit berwarna coklat tua yang tergeletak sembarangan di dekat botol parfum. Kunci mobil. Aku mengulurkan tangan, jari-jariku gemetar saat menyentuh logam dingin kunci tersebut. Ini adalah kunci mobil SUV hitam yang terparkir gagah di carport. Mobil yang setiap pagi dibersihkan Bagus dengan penuh kebanggaan. Mobil yang sering dipakai Bu Retno untuk pergi ke arisan atau kondangan, memamerkannya seolah-olah itu adalah simbol kesuksesan putranya dalam membina rumah tangga. Mobil bagus-bagus ya, Yu. Kelihatan gagah. Begitu kata tetangga-tetangga kami. Dan setiap kali kalimat itu terucap, Bu Retno akan tersenyum lebar, membusungkan dada, dan berkata, "Iya dong, anak saya kan kerja keras buat nyenengin keluarga." Kerja keras? Aku menggenggam kunci itu erat-erat, hingga ujungnya menekan telapak tanganku, menimbulkan rasa sakit yang justru membuat pikiranku semakin jernih. Ingatanku terlempar ke 3 tahun lalu, ke masa-masa di mana jari-jariku kaku dan penuh luka tusukan jarum karena mengejar deadline pesanan gaun pengantin. Aku ingat malam-malam panjang berteman kopi instan, membungkuk di atas mesin jahit high-speed milikku, menjahit ribuan payet satu persatu hingga mataku berair karena lelah. Uang muka mobil itu 100% berasal dari tabunganku. Cicilan bulanannya 80% dipotong dari penghasilanku sebagai desainer yang mereka anggap cuma tukang jahit rumahan. Bagus memang bekerja, tapi gajinya habis untuk kebutuhan operasional harian. Dan, tentu saja, jatah bakti bulanan untuk ibunya yang tak pernah merasa cukup. Aku meletakkan kembali kunci itu dengan bunyi klak yang pelan di atas meja. Rasa sedih yang tadinya mendominasi, perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih padat, lebih dingin. Sebuah kesadaran yang menampar. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Itu adalah manifestasi dari tulang punggungku yang pegal, mataku yang minusnya bertambah, dan waktu tidurku yang terampas. Dan mereka menggunakannya seolah itu adalah hak mutlak mereka, sambil merobek baju hasil karyaku, sambil menginjak-injak harga diriku. Pandanganku beralih ke laci meja rias yang sedikit terbuka. Di dalamnya, terselip sebuah dompet panjang, tempat kami menyimpan dokumen penting. Aku menariknya keluar. Di sana, berderet buku tabungan dan beberapa kartu ATM. Aku mengambil buku tabungan berwarna biru tua, rekening utama keluarga. Rekening yang kami sepakati untuk tabungan masa depan dan dana darurat. Aku membukanya,
menelusuri deretan angka mutasi kredit dan debit yang tercetak rapi. Tanggal 5 setiap bulan, transfer masuk dari Bagus. Jumlahnya tetap, cukup untuk bayar listrik, air, dan sedikit belanja dapur. Tapi lihatlah tanggal-tanggal acak lainnya. Transfer masuk dengan nominal besar. 5.000, Miemu, 12.000, 8.500, 1.000. Keterangannya jelas. Pelunasan gaun kebaya, DP seragam wedding, jasa jahit eksklusif. Itu uangku. Darahku berdesir panas. Selama ini aku diam. Aku mengalah. Aku membiarkan Bagus memegang kendali atas keuangan keluarga, demi menjaga egonya sebagai kepala rumah tangga. Aku membiarkan Bu Retno berpikir bahwa gaya hidup nyaman mereka, AC yang menyala 24 jam, makanan enak di meja makan, dan pakaian bagus yang mereka kenakan adalah hasil keringat Bagus semata. Aku membiarkan mereka hidup dalam ilusi itu demi harmoni. Demi kata sabar yang tadi dilontarkan Bagus ke wajahku. Tapi harmoni macam apa yang dibangun di atas penderitaan satu orang? Aku menutup buku tabungan itu dengan kasar. Suara kertas yang beradu terdengar tajam di keheningan kamar. Mereka pikir aku lemah karena aku diam. Mereka pikir aku tidak berdaya karena aku bekerja dari rumah, berkutat dengan kain dan benang, tidak berseragam kantor dan berdasi seperti Bagus. Mereka lupa bahwa benang yang halus pun, jika dipintal dan ditarik dengan cara yang benar, bisa menjadi jerat yang mematikan atau tali yang sangat kuat. Dan saat ini, aku sedang melihat benang merah yang menghubungkan semua kenyamanan hidup mereka. Aku, tanpa sadar, aku berjalan menuju lemari pakaian. Aku membuka pintu lemari bagianku. Di sana tergantung baju-baju kerjaku yang sederhana, kontras dengan baju-baju bermerek milik Bagus di sisi sebelahnya. Yang ironisnya, sebagian besar akulah yang membelikannya. Aku meraba kain salah satu blusku. Teksturnya mengingatkanku pada kain baju yang tadi dirobek Bu Retno di depan mataku. Suara sobekan kain itu kembali terngiang, beradu dengan suara Bagus yang menyuruhku, mengalah. Mengalah. Kata itu berputar-putar di kepalaku seperti racun. Mengalah berarti memberi izin untuk disakiti lagi. Mengalah berarti memvalidasi tindakan Bu Retno yang biadab itu. Mengalah berarti aku setuju bahwa karyaku, usahaku, dan diriku tidak berharga. Tidak. Tidak lagi. Aku kembali menatap kunci mobil dan buku tabungan di atas meja rias. Benda-benda itu bukan lagi sekadar aset mati. Mereka adalah senjata. Mereka adalah saksi bisu yang selama ini terabaikan, namun memegang kunci secara harfiah dan metaforis atas kelangsungan hidup nyaman keluarga ini. Sebuah senyum getir tersungging di bibirku. Senyum yang tidak mencapai mata. Aku menyadari sesuatu yang sangat fundamental. Mereka butuh aku. Bagus butuh gajiku untuk menutupi gaya hidupnya yang tak sepadan dengan pendapatannya. Bu Retno butuh kesuksesan anaknya yang palsu itu untuk dipamerkan. Sementara aku, apakah aku butuh mereka? Aku punya keahlian. Aku punya klien yang loyal. Aku punya tabungan yang sebagian besar isinya adalah hasil kerjaku. Aku punya mobil yang BPKB-nya mungkin atas nama Bagus demi egonya, tapi jejak transfer pembeliannya ada di rekeningku. Selama ini aku bertahan karena cinta. Karena harapan bahwa suatu hari nanti, pengorbananku akan dihargai. Bahwa suatu hari nanti, Bagus akan berdiri tegak membelaku di hadapan ibunya. Saat Bagus memilih diam dan menyuruhku sabar melihat karyaku dihancurkan, saat itulah dia juga menghancurkan fondasi pernikahan kami. Aku melangkah mendekati jendela kamar, menyibakkan sedikit tirai. Di luar gelap pekat. Sama pekatnya dengan hatiku saat ini. Tapi anehnya, di balik kegelapan itu, aku melihat secercah kebebasan. Rasa takut kehilangan suami, rasa takut menjadi janda, rasa takut akan omongan orang. Semua ketakutan itu perlahan menguap, digantikan oleh logika dingin yang penuh perhitungan. Jika aku pergi malam ini, atau besok pagi, aku tidak akan kehilangan apa-apa selain beban mental dan parasit yang menggerogoti jiwaku. Sebaliknya, jika aku pergi dan membawa semua akses finansial ini, merekalah yang akan kehilangan segalanya.
Aku berbalik dari jendela, menatap sekeliling kamar itu sekali lagi dengan pandangan baru. Bukan lagi sebagai korban yang teraniaya, melainkan sebagai pemilik sesungguhnya yang sedang melakukan inventarisasi sebelum penutupan toko. Mataku tertumbuk pada koper tua di atas lemari. Sudah lama tidak dipakai. Dulu kami membelinya untuk bulan madu yang tertunda, yang akhirnya tidak pernah terjadi karena uangnya diminta Bu Retno untuk renovasi dapur. Ironi demi ironi bermunculan seperti hantu. Aku berjalan kembali ke meja rias, mengambil kunci mobil itu, lalu memasukkannya ke dalam saku celana kulotku. Terasa berat, namun menenangkan. Kemudian, aku mengambil dompet berisi buku tabungan dan semua kartu ATM, termasuk kartu tambahan yang dipegang Bagus, yang kebetulan tergeletak di meja karena dia baru saja mengosongkan isi dompetnya sepulang kerja. Aku mengumpulkan semuanya. Bukan mencuri, tapi mengamankan. Mengamankan apa yang menjadi hakku. Mengamankan hasil dari mata yang lelah dan punggung yang nyeri. Di kepalaku, rencana itu tersusun dengan rapi, sehalus jahitan haute couture. Tidak perlu ada teriakan, tidak perlu ada drama pecah piring seperti di sinetron. Kemarahan terbaik adalah kemarahan yang tenang, terukur, dan mematikan akses lawan. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan tekstur spray yang lembut di bawah telapak tanganku. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang stabil dan tekad yang mengeras seperti baja. Malam ini, aku akan tidur, atau setidaknya mencoba istirahat. Tapi besok, saat matahari terbit, penghuni rumah ini akan bangun menghadapi realitas baru. Realitas di mana ATM tidak lagi memuntahkan uang tanpa henti, dan kunci mobil tidak lagi tergantung manis di tempatnya. Mereka menginginkan aku untuk tahu diri. Baiklah, aku sudah tahu diri sekarang. Aku tahu bahwa diriku terlalu berharga untuk diinjak-injak di rumah yang kubangun dengan uangku sendiri. Aku mematikan lampu meja rias, membiarkan kamar tenggelam dalam kegelapan total. Dalam gelap itu, aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sebuah babak baru sedang dijahit, dan kali ini, akulah yang memegang guntingnya. Suara detak jam dinding di kamar kami terasa begitu keras malam ini, seolah setiap detiknya adalah palu yang memukul sisa-sisa keraguan di kepalaku. Pukul 2 pagi. Cahaya bulan menerobos masuk melalui celah gorden yang tidak tertutup rapat, menciptakan garis lurus pucat di lantai keramik yang dingin. Di atas tempat tidur, Bagus tertidur pulas. Napasnya teratur, berat, dan tenang. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan badai yang baru saja reda di dalam dadaku. Kini berganti menjadi lautan es yang beku dan mematikan. Aku berdiri mematung di sisi tempat tidur, menatap punggung suamiku. Punggung yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, namun justru menjadi tembok yang memantulkan kembali setiap keluh kesahku tanpa pernah menyerapnya. Tidak ada lagi air mata. Tangisku sudah kering beberapa jam lalu, menguap bersama rasa hormatku pada pernikahan ini. Dengan gerakan yang sangat pelan, hampir tak berbunyi, aku melangkah menuju lemari pakaian. Kakiku yang telanjang menapak di lantai, merasakan sensasi dingin yang merambat naik ke tulang kering. Aku tidak boleh membuat kesalahan. Satu suara gaduh bisa membangunkan Bagus, dan jika dia bangun, drama memuakan itu akan terulang kembali. Permintaan untuk bersabar, perintah untuk meminta maaf pada ibunya, dan manipulasi halus yang mengatakan bahwa akulah yang terlalu sensitif. Tidak malam ini. Aku tidak mengambil koper besar yang roda-rodanya akan bergemuruh di lantai. Sebagai gantinya, aku meraih tas duffel berbahan kanvas tebal dari tumpukan paling atas. Tas ini dulu kubeli dengan uang bonus dari pesanan gaun pengantin pertamaku. Warnanya abu-abu tua, tidak mencolok, namun cukup besar untuk menampung hidupku yang sebenarnya. Tanganku bergerak taktis, menyortir isi lemari dengan presisi seorang ahli bedah. Aku tidak mengambil baju-baju daster atau pakaian rumah yang sering dikomentari Bu Retno sebagai kurang pantas atau kampungan. Aku mengambil pakaian kerjaku, kemeja-kemeja linen yang kujahit sendiri, celana bahan yang potongannya pas di tubuhku, dan tentu saja buku sketsaku. Jari-jariku menyentuh sampul kulit buku sketsa itu. Di dalamnya ada ratusan ide,
ratusan jam imajinasi yang seringkali dicemooh oleh ibu mertuaku sebagai hobi buang-buang waktu. Baginya, menjahit hanyalah pekerjaan kasar. Bagiku, ini adalah jiwa. Dan yang lebih penting, ini adalah tambang emas yang selama ini menghidupi gaya hidup mereka. Aku memasukkan buku itu ke dasar tas, melindunginya dengan tumpukan pakaian dalam. Setelah pakaian cukup, aku beralih ke laci kecil di meja rias. Disinilah jantung rencanaku berdetak. Aku menarik laci itu perlahan. Sret! Bunyi gesekan kayu tua terdengar lirih. Aku menahan napas, melirik ke arah tempat tidur. Bagus hanya menggeliat kecil, memeluk guling, lalu kembali mendengkur halus. Aman. Mataku tertuju pada map plastik bening di sudut laci. Tanganku gemetar sedikit saat meraihnya, bukan karena takut, tapi karena adrenalin dari kesadaran penuh akan apa yang sedang kulakukan. Aku membuka map itu di bawah sorotan lampu tidur yang remang-remang. Di sana tergeletak BPKB mobil Honda CR-V yang terparkir di garasi. Jari telunjukku menelusuri nama yang tertera di sana. Ayu Larasati. Bukan Bagus. Bukan Bu Retno. Aku ingat betul hari ketika aku melunasinya. Uang itu berasal dari proyek seragam besar untuk sebuah bank swasta yang kukerjakan siang malam selama 3 bulan, sementara Bagus masih berkutat dengan bisnis kedai kopinya yang merugi. Ini mobil keluarga, begitu kata Bu Retno setiap kali dia ingin diantar ke arisan atau pasar. Tidak lagi, bisik hatiku. Ini mobilku. Aku menyelipkan BPKB itu ke dalam kompartemen rahasia di dalam tas kanvas. Selanjutnya, buku tabungan. Ada 2 buku di sana. Satu adalah rekening operasional rumah tangga yang sering diisi oleh Bagus dengan jumlah tak menentu. Dan satu lagi adalah rekening utamaku, tempat semua pembayaran klien masuk. Aku membuka buku tabungan yang kedua. Angka-angka di sana adalah bukti bisu dari ribuan tusukan jarum dan mata yang lelah. Tabungan ini direncanakan untuk DP rumah sendiri. Sebuah mimpi yang selalu ditunda Bagus dengan alasan, ibu masih butuh ditemani. Sekarang, tabungan ini adalah tiket kebebasanku. Aku mengambilnya, beserta paspor dan surat nikah. Dokumen-dokumen ini adalah identitas sipilku, dan aku tidak akan meninggalkan satupun celah bagi mereka untuk menahanku secara administratif. Langkah selanjutnya adalah yang paling berisiko. Aku harus mengambil dompet Bagus yang tergeletak di meja samping tempat tidur, tepat di sebelah kepalanya. Jantungku berdegup lebih kencang saat aku mendekat. Aroma balm pereda nyeri otot yang biasa dipakai. Bagus menguar. Aku menatap wajahnya yang damai. Ada rasa sakit yang nyaris melumpuhkan saat menyadari bahwa aku pernah sangat mencintai pria ini. Namun cinta itu perlahan terkikis oleh ketidakmampuannya untuk menjadi pelindung. Dia memilih menjadi anak ibunya daripada menjadi suamiku. Tanganku terulur, melayang di atas meja nakas. Jari-jariku menyentuh kulit dompet kulit imitasi miliknya. Aku membukanya perlahan. Di slot kartu paling depan, terselip kartu ATM Platinum. Kartu debit yang terhubung langsung ke rekening utamaku. Selama ini aku membiarkan Bagus memegangnya untuk keperluan darurat. Tapi definisi darurat bagi Bagus dan ibunya telah melenceng jauh. Mulai dari membeli gorden baru pilihan Bu Retno, hingga mentraktir saudara-saudara jauh yang datang berkunjung. Aku menarik kartu itu keluar. Plastik keras itu terasa dingin di ujung jariku. Tiba-tiba, Bagus bergerak. Dia berdeham, matanya mengerjap setengah terbuka. Aku membeku. Seluruh tubuhku menegang. Kartu ATM itu kucekeram erat di balik telapak tangan. Ayu, suaranya parau, berat khas orang bangun tidur. Kamu ngapain? Kok belum tidur? Otakku berputar cepat. Jangan panik. Jangan terlihat mencurigakan. Haus, jawabku singkat. Suaraku terdengar datar, tanpa emosi. Aku mau ambil air minum. Bagus mengucek matanya, lalu menghela napas panjang. Dia tidak melihat tas kanvas yang kusembunyikan di balik bayang-bayang kursi rias. Dia hanya melihat istrinya yang berdiri kaku di tengah malam. Oh, gumamnya. Lalu dia menatapku dengan tatapan yang dia pikir simpatik, tapi bagiku terlihat merendahkan.
Sudahlah Yu, tidur lagi. Jangan dipikirin terus kejadian tadi sore. Besok pagi, kamu bikin teh manis buat ibu, terus minta maaf baik-baik. Ibu itu orang tua, wajar kalau emosinya labil. Kamu yang muda ngalah. Kalimat itu. Kalimat yang sama yang sudah kudengar ratusan kali. Kamu yang muda ngalah. Darahku mendidih, tapi wajahku tetap sedingin porselen. Aku tidak akan mendebatnya. Berdebat hanya akan membuatnya sadar bahwa aku sudah tidak lagi berada di pihaknya. Aku butuh dia kembali tidur. Iya, Mas, jawabku. Kebohongan itu meluncur mulus, pahit di lidahku. Tidur lagi sana. Bagus tersenyum tipis, merasa menang, karena mengira aku sudah sadar. Nah, gitu dong. Istri yang baik itu yang penurut. Besok aku mau pakai mobil ya, mau antar ibu belanja bulanan. Aku mengangguk dalam kegelapan. Silakan berencana, Mas. Tapi besok, kamu tidak akan menemukan kunci, mobil, ataupun uang bensinnya. Bagus menarik selimutnya sampai ke dagu, memunggungiku lagi. Dalam hitungan menit, dengkurannya kembali terdengar. Aku menghela napas panjang tanpa suara, melepaskan ketegangan di bahuku. Itu adalah interaksi terakhir kami. Tidak ada ciuman perpisahan, tidak ada pelukan. Hanya sebuah perintah untuk melayani ibunya dan klaim atas mobilku. Itu adalah penutup yang sempurna untuk meyakinkanku bahwa aku melakukan hal yang benar. Aku kembali ke meja rias, memasukkan kartu ATM itu ke dalam dompet pribadiku. Tas kanvas sudah penuh. Aku menutup resletingnya perlahan. Zzz. Suara itu terdengar seperti suara robekan kain sutra di telingaku. Namun bagi Bagus, itu hanyalah suara latar mimpi indahnya. Aku menyampirkan tas itu di bahu. Berat, tapi ini adalah beban yang rela kupikul. Sebelum keluar kamar, aku menoleh sekali lagi ke sekeliling ruangan ini. Kamar yang kudekorasi sendiri, gorden yang kujahit dengan tangan, spray yang kupilih warnanya. Semuanya akan kutinggalkan. Benda mati bisa diganti, tapi harga diri tidak bisa dibeli di toko kain manapun. Aku memutar gagang pintu kamar dengan sangat hati-hati, menahan klik lidah kunci agar tidak berbunyi nyaring. Lorong rumah gelap gulita. Hanya ada cahaya lampu jalan yang masuk dari ventilasi di atas pintu utama. Rumah ini sunyi, tapi kesunyiannya terasa mencekam, seolah dinding-dindingnya tahu bahwa fondasi keluarga ini sedang retak dan akan runtuh sebentar lagi. Aku berjalan jinjit melewati kamar Bu Retno. Pintunya sedikit terbuka. Aku bisa mendengar suara televisi yang masih menyala lamat-lamat. Mungkin beliau ketiduran saat menonton sinetron. Wanita yang tadi sore merobek gaun pesanan klienku di depan mataku, sambil berteriak bahwa aku, istri yang tidak becus mengurus rumah. Kini sedang terlelap. Mungkin bermimpi tentang bagaimana dia akan mengatur hidupku lagi besok pagi. Ada dorongan liar untuk masuk ke sana dan meneriakan semua kemarahanku. Untuk memberitahunya bahwa gaun yang dia robek itu nilainya lebih besar dari uang pensiunan suaminya sebulan. Tapi aku menelannya. Balas dendam terbaik bukanlah teriakan, melainkan ketiadaan. Ketiadaanku akan menjadi hukuman paling nyata bagi mereka. Aku terus berjalan menuju ruang tengah. Di sana, di atas meja konsol dekat pintu masuk, terletak mangkuk kunci. Tanganku meraba dalam kegelapan dan menemukan benda dingin yang kucari. Kunci utama Honda CR-V. Aku menggenggamnya erat. Besi dan plastik itu terasa solid di tanganku. Aku juga meraba-raba mencari kunci cadangan yang biasanya ditaruh. Bagus di bawah tumpukan surat tagihan. Ketemu. Aku mengambil kedua kunci itu. Tidak akan ada akses bagi mereka. Tidak ada celah. Aku melirik ke arah garasi yang terhubung dengan ruang tengah. Mobil itu ada di sana, menunggu. Selama ini mobil itu dianggap sebagai simbol kesuksesan Bagus oleh para tetangga, padahal cicilannya dipotong auto debit dari rekeningku setiap tanggal 5. Besok, para tetangga akan melihat garasi yang kosong, dan Bagus akan harus menjelaskan kemana perginya simbol kesuksesan itu. Aku duduk sebentar di kursi tamu untuk memakai sepatu Keds. Aku tidak memakai sepatu hak tinggi atau sandal rumah.
Aku butuh pijakan yang kuat untuk menginjak pedal gas dan pergi jauh dari sini. Saat mengikat tali sepatu, mataku tertumbuk pada ruang kerja kecilku di sudut ruang tengah. Area yang sebenarnya hanyalah sekat sempit di bawah tangga. Di sana, di atas lantai, masih tergeletak kain perca dari gaun yang dirobek Bu Retno. Warnanya merah marun, berkilau sedih ditimpa cahaya remang. Kain itu seperti mayat dari harapanku yang telah dibunuh. Aku tidak memungutnya. Aku membiarkannya di sana sebagai monumen kegagalan mereka menghargaiku. Biar Bagus yang menemukannya besok pagi. Biar dia yang membersihkannya. Aku berdiri, menarik napas dalam-dalam. Udara di rumah ini terasa apa? Penuh dengan debu-debu kepalsuan dan ekspektasi yang menyesakan. Langkahku mantap menuju pintu utama. Kunci rumah ada di tanganku. Aku memasukkan anak kunci ke lubangnya, memutarnya 2 kali. Klik, klik. Suara itu adalah suara terindah yang pernah kudengar malam ini. Aku membuka pintu perlahan. Angin malam langsung menerpa wajahku, dingin namun segar. Aroma tanah basah dan daun-daun malam menyapaku, berbeda jauh dengan aroma balm dan kamper di dalam rumah. Aku melangkah keluar, menutup pintu kembali dengan hati-hati. Aku tidak menguncinya dari luar. Aku ingin mereka bisa keluar dengan mudah besok pagi, hanya untuk menyadari bahwa dunia mereka telah berubah total. Di halaman, mobil CR-V putihku berkilau di bawah sinar bulan. Ia tampak seperti kuda tunggangan yang setia menunggu tuannya. Aku menekan tombol unlock pada remote kunci. Lampu sein berkedip 2 kali, sebuah sambutan bisu. Suara bip-bip kecil terdengar, cukup lirih untuk tidak membangunkan tetangga, tapi cukup jelas untuk menandakan dimulainya babak baru. Aku membuka pintu pengemudi dan melemparkan tas kanvas ke kursi penumpang sebelah kiri. Tas itu mendarat dengan bunyi bug yang memuaskan. Aku duduk di balik kemudi. Kursi ini, setir ini, aroma pengharum mobil, rasa kopi ini, semuanya adalah milikku. Selama ini aku sering duduk di sini sebagai sopir bagi Bu Retno yang duduk di belakang seperti ratu, mendikte jalan mana yang harus kulewati. Tapi malam ini, kursi belakang kosong. Kursi penumpang kosong. Hanya ada aku. Tanganku memegang setir dengan erat, merasakan tekstur kulitnya. Aku belum menyalakan mesin. Aku mengambil jeda sejenak, melihat ke arah jendela kamar tidur kami di lantai 2. Masih gelap, masih tenang. Mereka masih tertidur dalam kenyamanan yang aku fasilitasi, tidak menyadari bahwa fondasi kenyamanan itu sedang bersiap untuk pergi. Ada rasa sakit yang menyengat di ulu hati, rasa duka karena pernikahan yang gagal, impian yang hancur. Tapi rasa sakit itu segera tertutup oleh gelombang kelegaan yang luar biasa besar. Aku tidak melarikan diri karena takut. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku, hartaku, karyaku, dan kewarasanku. Kunci mobil kumasukkan ke dalam slot kontak. Jemariku bersiap memutarnya. Ini bukan sekadar menyalakan mesin. Ini adalah menyalakan kembali hidupku yang sempat padam. Besok pagi, saat matahari terbit, Bagus akan bangun dan mencari istrinya untuk membuatkan teh. Dia akan menemukan lemari yang kosong sebagian. Dia akan mencari dompetnya dan menemukan kartunya hilang. Dia akan mencari kunci mobil dan hanya menemukan meja kosong. Dan saat itu, dia akan sadar bahwa kesabaranku bukanlah mata air tanpa dasar. Aku memejamkan mata sejenak, mengucapkan selamat tinggal tanpa suara pada Ayu yang lama. Ayu yang penurut, Ayu yang selalu meminta maaf meski tidak salah. Mataku terbuka, tajam, fokus. Tangan kananku memutar kunci. Mesin mobil menderu hidup, memecah kesunyian komplek perumahan. Getaran mesin itu merambat ke seluruh tubuhku, memberiku kekuatan. Saatnya pergi. Deru mesin mobil Honda Jazz abu-abu itu terdengar begitu halus. Hampir tak tertangkap telinga di tengah keheningan kompleks perumahan yang masih terlelap. Jam di dashboard menunjukkan pukul 05.15 pagi. Langit di timur mulai menampakkan guratan jingga yang malu-malu, berjuang menembus pekatnya biru malam yang enggan pergi. Aku duduk di balik kemudi,
mencengkeram setir dengan kedua tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena lonjakan adrenalin yang membanjiri pembuluh darahku. Rasa dingin dari AC mobil menusuk kulit, kontras dengan dadaku yang terasa panas dan bergemuruh. Aku menatap spion tengah untuk terakhir kalinya. Rumah berpagar hitam itu, tempat aku menghabiskan 3 tahun terakhir dalam pengabdian yang sia-sia, kini tampak kaku dan suram. Tidak ada lagi rasa pulang saat melihat bangunan itu. Yang tersisa hanyalah memori tentang suara bentakan Bu Retno dan kebisuan Bagus yang menyakitkan. Perlahan, aku menginjak pedal gas. Mobil meluncur pelan meninggalkan garasi yang gerbangnya sengaja tidak kututup rapat, agar tidak menimbulkan suara berisik. Roda-roda mobil melindas aspal dingin, membawaku menjauh, meter demi meter, dari neraka yang selama ini kusebut rumah. Aku ingat betul bagaimana Bu Retno selalu mencibir mobil ini. Mobil kecil, murahan, nggak pantas buat keluarga besar, katanya dulu. Padahal, mobil inilah yang kuicicil dari hasil lembur menjahit hingga dini hari, dari pesanan-pesanan kebaya yang menumpuk, dari jari-jariku yang sering tertusuk jarum. Mobil ini adalah asetku, atas namaku. Dan pagi ini, mobil ini menjadi kereta kencanaku menuju kebebasan. Jalanan utama masih lengang. Hanya ada beberapa pedagang sayur yang mengayuh sepeda dan 1-2 motor yang melintas. Aku menyalakan radio dengan volume rendah, membiarkan alunan musik jazz instrumen mengisi kekosongan kabin. Rasanya aneh. Ada perasaan ringan yang membubung di dada, seolah beban ratusan kilogram baru saja diangkat dari pundakku. Tapi di sisi lain, ada nyeri tumpul di ulu hati. Nyeri karena menyadari bahwa pernikahan yang kudambakan seumur hidup harus berakhir seperti ini. 30 menit berlalu. Aku sudah berada di jalan tol lingkar luar, menjauh dari pusat kota menuju sebuah apartemen studio sewaan yang sudah kubayar lunas, untuk 6 bulan ke depan kemarin sore, sesaat setelah kejadian baju itu dirobek. Aku telah mempersiapkan segalanya dengan efisiensi yang menakutkan, bahkan bagi diriku sendiri. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di kursi penumpang bergetar hebat. Nama Mas Bagus berkedip-kedip di layar, memecah ketenangan pagi. Jantungku tersentak. Aku tahu momen ini akan datang. Momen ketika mereka bangun dan menyadari realitas baru mereka. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Sekali, 2 kali. Pada deringan ketiga, aku menepikan mobil di bahu jalan tol, menyalakan lampu hazard. Aku perlu konsentrasi penuh untuk ini. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian, lalu menekan tombol hijau dan mengaktifkan pelantang suara. Halo, sapaku. Datar, tanpa emosi. Ayu, astaga. Kamu di mana? Suara Bagus terdengar panik, napasnya memburu, latar belakang suaranya gaduh. Aku bisa mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru dan denting perabotan. Aku bangun kamu nggak ada. Ibu mau ke pasar, tapi mobil nggak ada di garasi. Kamu bawa mobil kemana pagi buta begini tanpa izin? Aku tersenyum miris mendengar kata izin. Mobil itu milikku, Bagus. STNK, BPKB, semuanya atas namaku. Aku tidak butuh izinmu untuk membawanya. Hening sejenak di ujung sana. Bagus sepertinya terkejut dengan nada bicaraku yang dingin, sangat berbeda dari Ayu yang biasanya penurut dan selalu meminta maaf. Ya oke. Tapi ibu butuh diantar sekarang, Yu. Belanjaan minggu ini banyak. Kamu pulang dulu, nanti kita bicara. Jangan kekanak-kanakan begini pergi pagi-pagi. Aku tidak akan pulang, Mas. Potongku tegas. Aku sudah pergi. Untuk selamanya. Apa maksudmu? Suara Bagus meninggi 1 oktav. Jangan bercanda. Ini bukan waktunya drama. Cepat pulang. Sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara teriakan melengking dari kejauhan yang semakin mendekat. Suara Bu Retno. Mana istrimu itu, Gus? Kurang ajar sekali dia. Dompet ibu kosong. Ibu cari kartu ATM yang biasa kamu kasih di laci meja rias. Nggak ada. Uang tunai di amplop belanja juga hilang. Aku mendengar suara rampasan kasar. Sepertinya Bu Retno merebut ponsel dari tangan Bagus. Heh, Ayu,
Di mana kamu sembunyikan uang-uang itu? Kamu mau merampok kami ya? Dasar menantu tidak tahu diuntung. Cepat balik ke sini bawa mobil dan uangnya. Ibu mau belanja. Bentakan Bu Retno begitu keras hingga membuat telingaku berdenging meski lewat speaker. Dulu, suara ini akan membuatku menciut, gemetar ketakutan, dan bergegas minta ampun. Tapi hari ini, di bawah sinar matahari pagi yang mulai menerangi jalan tol, suara itu terdengar kerdil, tidak berdaya. Bu Retno, kataku, menyebut namanya tanpa embel-embel ibu, dengan nada hormat yang biasa kupaksakan. Coba ibu ingat-ingat lagi, kartu ATM yang biasa ibu pakai belanja itu atas nama siapa? Ya, itu kan kartu jatah dari suami kamu, sergahnya, meski ada nada ragu dalam suaranya. Bukan, jawabku tenang. Itu rekening gajiku, rekening hasil butikku. Mas Bagus tidak pernah mengisi rekening itu sepeser pun selama 2 tahun terakhir, karena gajinya habis untuk membayar cicilan utang judi almarhum bapak yang ibu sembunyikan, dan untuk gaya hidup ibu yang mau arisan sosialita setiap bulan. Hening. Kali ini hening yang panjang dan berat. Aku sudah mengambil semua yang menjadi hakku, lanjutku. Suaraku stabil meski air mata mulai menggenang di pelupuk mata, air mata kemarahan yang tertahan. Buku tabungan, kartu ATM, perhiasan yang kubeli sendiri, dan mobil ini. Semua yang ibu nikmati selama ini, kenyamanan yang membuat ibu merasa bisa menginjak-injak kepalaku, itu semua dari keringatku, dari jariku yang bengkak menjahit baju yang ibu robek kemarin. Bagus, bicara sama istrimu ini. Bu Retno berteriak histeris, suaranya pecah. Dia maling, dia bawa lari harta kita. Aku mendengar Bagus mengambil alih telepon lagi. Suaranya bergetar, campuran antara ketakutan dan kebingungan. Ayu, sayang tolonglah, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kalau kamu bawa semua, kami pakai apa? Gajiku baru turun 2 minggu lagi, itu pun sudah habis dipotong koperasi. Di dompetku cuma ada 50.000. Listrik belum bayar. Token sudah bunyi dari semalam. Kamu kan yang biasanya isi. Mendengar kepanikan Bagus, rasa iba sempat menyelinap masuk. Kebiasaan lamaku untuk menjadi penyelamat, menjadi istri yang baik, yang membereskan kekacauan mereka, mencoba bangkit. Tapi kemudian, bayangan baju rancanganku yang terbelah 2 di lantai ubin melintas di benakku. Bayangan Bagus yang hanya diam mematung saat ibunya menghinaku. Rasa iba itu mati seketika. Bagus, panggilku lembut, tapi mematikan. Kamu laki-laki dewasa. Kamu kepala keluarga, seperti yang selalu ibumu banggakan. Sekarang saatnya kamu membuktikan itu. Belajarlah bertanggung jawab atas ibumu tanpa bersembunyi di balik punggung istrimu. Ayu, tunggu. Kamu gak bisa ninggalin aku kayak gini. Aku suamimu. Bagus mulai terdengar putus asa. Aku minta maaf soal kemarin. Aku janji bakal bilang ibu buat nggak kasar lagi. Pulanglah, Yu. Sudah terlambat, Mas. Kata-kata maaf dan sabar sudah kehilangan maknanya di rumah itu. Kemarin adalah batasnya. Aku bukan sapi perah yang bisa dicambuk sesuka hati, tapi tetap diharapkan susunya. Aku manusia, Mas. Aku istri yang punya harga diri. Aku bisa mendengar napas Bagus yang tersengal. Mungkin dia sedang menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Di latar belakang, Bu Retno terdengar menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan dan ketidakpercayaan bahwa dia telah kehilangan kendali. Kunci rumah cadangan sudah kutinggalkan di atas meja makan, di sebelah potongan baju yang dirobek ibumu, kataku sebagai penutup. Anggap saja kain robek itu sebagai kenang-kenangan terakhir dariku. Selamat pagi, Mas. Selamat menjalani hidup yang mandiri. Ayu, tunggu, Ayu. Aku menekan tombol merah, memutus sambungan, memutus rantai yang membelengguku selama ini. Aku melempar ponsel itu ke jok sebelah. Tangan kananku kembali memegang setir, sementara tangan kiriku mengusap air mata yang akhirnya jatuh menetes di pipi. Aku menangis, ya. Tapi ini bukan tangisan duka. Ini adalah tangisan pelepasan. Rasanya seperti memuntahkan racun yang sudah lama mengendap di dalam perut.
Aku kembali melaju, bergabung dengan arus lalu lintas yang mulai padat. Matahari kini sudah sepenuhnya muncul, menyinari jalanan aspal dengan cahaya emas yang hangat. Cahaya itu menembus kaca depan, menyilaukan namun menenangkan. Di dalam mobil ini, aku sendirian. Tidak ada lagi suara bagus yang memintaku untuk mengalah sedikit lagi. Tidak ada lagi suara cempreng Bu Retno yang mengomentari masakanku atau pekerjaanku. Yang ada hanya suara deruban dan musik jazz yang mengalun lembut. Pikiranku melayang ke masa depan. Aku punya tabungan yang cukup untuk memulai studio kecil di tempat baru. Klien-klien setiaku pasti akan tetap mencariku karena mereka menyukai karyaku, bukan karena siapa mertuaku. Aku punya keahlian, aku punya modal, dan yang terpenting, sekarang aku punya kembali diriku sendiri. Mereka, Bagus dan Bu Retno, mungkin sekarang sedang duduk di ruang tengah dengan wajah pucat, memandangi dompet kosong dan garasi yang melompong. Mereka akan belajar dengan cara yang keras bahwa kenyamanan hidup mereka selama ini bukanlah sihir yang turun dari langit, melainkan hasil kerja keras orang yang mereka sia-siakan. Pelajaran itu akan terasa pahit, sepahit kopi tanpa gula di pagi hari, tapi itu adalah obat yang harus mereka telan. Aku membuka kaca jendela sedikit. Angin pagi yang segar, bercampur aroma samar bensin dan aspal, menerpa wajahku. Aku menghirupnya dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Dunia di luar sana begitu luas. Jalanan membentang tak berujung di hadapanku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam atau besok pagi. Dan ketidaktahuan itu terasa begitu indah. Selamat pagi, Ayu. Bisikku pada diriku sendiri di kaca spion. Wanita di pantulan kaca itu tersenyum. Matanya sembab, tanpa riasan, tapi sorot matanya hidup. Lebih hidup dari tahun-tahun sebelumnya. Inilah heningnya pagi yang sesungguhnya. Hening yang bukan berarti kekosongan, melainkan awal dari hidup baruku. Aku menginjak gas lebih dalam, dan mobilku melesat maju, meninggalkan masa lalu yang perlahan menghilang menjadi titik kecil di spion belakang, hingga akhirnya lenyap tak berbekas.